Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Bidanisa. Di video kali ini aku mau share dan mau memberikan informasi tentang keluhan apa aja yang terjadi pada kehamilan trimester pertama, juga untuk mengurangi dan mengatasi keluhan-keluhan tersebut. So, buat bunda yang sedang mengalami keluhan-keluhan tersebut, dan untuk kalian yang sedang atau on the way hamil anak pertama, pastinya belum ada pengalaman sama sekali, supaya bunda tidak kaget ketika nanti mengalami keluhan-keluhan tersebut, dan semoga video ini membantu. Jangan lupa untuk di-share kalau video ini bermanfaat, dan jika ada salah kata dalam penyampaian dan ucapan, aku mohon maaf sebelumnya, dan silahkan dikoreksi, juga kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, setiap kehamilan pada setiap orang pastinya berbeda-beda tanda dan gejala, keluhannya. Bahkan untuk kehamilan anak pertama dan anak kedua biasanya pun keluhannya berbeda, tidak selalu sama. Tapi kebanyakan dan rata-rata keluhannya sama, hanya saja tingkat keparahannya yang berbeda. Keluhan yang sering diatasi yaitu HEG atau hiperemesis gravidarum, yaitu mual muntah pada kehamilan muda. Biasanya gejala atau tanda ini muncul di kehamilan 8-10 minggu. Jadi kalau bunda periksa misalnya baru telat haid selama 1 minggu atau 2 minggu dan diperiksakan, berarti dokter sudah mendiagnosa kehamilan bunda 5-6 minggu. Biasanya di kehamilan tersebut bunda belum merasakan adanya keluhan tersebut, karena keluhan-keluhan ini akan muncul di usia kehamilan 8-10 minggu, bahkan bisa sampai di kehamilan 12 minggu. Tergantung setiap orangnya ya. Lalu bagaimana cara mengatasi si mual muntah ini ya? Karena di trimester pertama itu justru kebutuhan energi dan kebutuhan asupan nutrisi untuk si janin itu penting banget. Selain energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, pertumbuhan awal si janin juga sangat dibutuhkan untuk kebutuhan energi ibunya. Biasanya kita menganjurkan untuk mengurangi si mual muntah itu tersendiri, yaitu dengan makan sedikit tapi sering. Jadi jangan memaksakan, kalau mual makan lalu muntah lagi, itu percuma. Makanan yang dimakan itu tidak terserap oleh tubuh, jadi lebih baik makan 1 sendok, 2 sendok, tapi benar-benar masuk dan gak keluar lagi. Cara yang kedua, biasanya kita menganjurkan ibu hamil itu konsumsi permen asam, karena itu bisa mengurangi atau mengalihkan mual yang dialami oleh ibu. Lalu makan makanan dalam keadaan hangat, dan dengan cara itu juga bisa mengurangi keluhan mual dan muntah. Yang terakhir, kalau memang dengan cara-cara yang sudah dianjurkan tapi bunda masih tetap merasa muntah terus-menerus, biasanya dokter akan menganjurkan atau memberikan terapi obat, dan itu biasanya hanya dikonsumsi ketika memang mual dan muntahnya saja. Lalu kalau misalnya pakai obat nggak mempan, bagaimana? Biasanya akan ada perawatan, karena banyak juga HEG atau mual muntah di kehamilan muda itu yang sampai dirawat karena memang ibunya benar-benar lemas, makanan gak bisa masuk. Tapi mudah-mudahan bunda karena sudah tahu cara mengatasinya, dijalani dengan telaten dan gak sampai pakai obat-obatan ya. Keluhan yang biasanya itu kelelahan. Kenapa? Karena energi dalam tubuh kita itu terkuras habis, difokuskan untuk pembentukan janin, persiapan rahim, persiapan kehamilan, dan metabolisme juga bekerja lebih cepat. Itu kenapa tubuh merasa sering dan lelah. Tips mengatasinya yang pasti istirahat cukup dan konsumsi makanan yang mengandung karbohidrat juga untuk mengembalikan energi yang sudah terkuras. Jangan lupa juga untuk konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, dan vitamin.
Karena kalau kita periksa kehamilan, biasanya tenaga kesehatan, entah bidan, dokter akan memberikan vitamin untuk membantu tubuh kita mengatasi perubahan-perubahan dalam tubuh yang mengakibatkan keluhan-keluhan kehamilan. Selanjutnya, akibat kelelahan kita juga merasakan nyeri sendi. Biasanya nyeri sendi ini terjadi karena perubahan hormon sehingga sendi-sendi dalam tubuh kita juga beradaptasi. Atau mungkin ada yang namanya itu pelunakan sendi yang menimbulkan rasa nyeri pada sendi. Keluhan yang selanjutnya yaitu sering buang air kecil. Ya, selain karena pembesaran dari si rahim, karena rahim dengan kantung pipis itu kan deketan organnya ya. Ketika si rahim itu mulai membesar dan kantung pipis itu rongganya atau posisinya mulai tergeser, biasanya akan menyebabkan bunda sering merasa ingin pipis atau jadi sering pipis, dan juga karena mual muntah yang sering, terus jadi merasa sering haus juga, karena tanda dan gejala dari keluhan kehamilan itu sebenarnya berkesinambungan. Itu mempengaruhi. Siapa nih yang punya keluhan sembelit atau susah BAB yang biasanya lancar sebelum hamil sehari sekali buang air besarnya, tapi di awal-awal trimester bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali, dan biasanya kondisi ini juga akan berlanjut sampai nanti di trimester ketiga. Kenapa ketika kehamilan trimester awal ada yang namanya sembelit atau susah buang air besar? Karena penyerapan makanan atau pencernaan kita itu dioptimalkan oleh tubuh. Kenapa dioptimalkan? Ya, tubuh kita udah memberi sinyal bahwa di dalam tubuh itu ada sesuatu yang akan tumbuh dan membutuhkan energi dan nutrisi untuk pertumbuhannya. Jadi metabolisme, pencernaan makanan, semuanya itu secara optimal. Sebenarnya makanan-makanan yang diserap itu sudah maksimal. Itu kenapa biasanya merasa sembelit atau susah buang air besar. Dan tips untuk mengatasinya yaitu tetap konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang berserat supaya buang air besarnya lancar, dan konsumsi juga air putih yang cukup. Tanda yang selanjutnya atau keluhan yang biasa sering terjadi adalah demam sumeng. Siapa nih yang sering ngerasa badan kayaknya panas, tapi ketika diukur suhunya itu ya masih normal di bawah 37,5. Karena ada hormon-hormon tertentu yang meningkat drastis. Di luar kehamilan biasanya dia stabil, tapi ketika hamil hormon-hormon tertentu ini naik sangat drastis sehingga tubuh kita mengalami penyesuaian. Jika suhu masih batas normal di atas 37,5, tidak masalah, bunda hanya cukup untuk konsumsi air yang cukup. Tapi jika suhu sampai mencapai 37,5 ke atas, bahkan bisa sampai 38 derajat, bunda harus konsultasikan ke dokter dan biasanya akan diberikan obat penurun demam. Keluhan selanjutnya biasanya lidah terasa mati rasa atau lidah logam sebutnya ya. Kenapa? Ya karena lagi-lagi hormon yang menyebabkan lidah tidak bisa membedakan rasa manis, asam, pahit, bahkan cenderung yang dirasakan adalah rasa pahit. Nah, untuk keluhan ini bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada, nikmati, bahkan nanti juga ada yang bilang dan bahkan keseringannya di trimester kedua biasanya keluhan ini sudah mulai berkurang dan sudah mulai enak untuk makan. Keluhan yang selanjutnya adalah keputihan atau becek di bagian vagina. Kenapa demikian? Karena keputihan ini menutup atau melindungi si serviks supaya tidak ada bakteri atau mikroorganisme yang bisa menghambat atau mengganggu dari pertumbuhan janin. Lalu cara mengatasinya seperti apa? Selagi keputihan ini dalam batas normal dan wajar, sebenarnya tidak perlu pakai obat-obatan atau tindakan medis lain, cukup dengan menjaga kebersihan. Jangan biarkan misfi lembab terlalu lama. Itulah kenapa ibu hamil biasanya sering banget ganti celana dalam. Nah, untuk keluhan selanjutnya biasanya ada keluhan-keluhan kram rahim.
Kenapa demikian? Karena rahim kita itu ada sesuatu yang bertumbuh di dalamnya, dan kadang sama seperti ketika kita akan mengalami menstruasi. Kenapa adanya kontraksi? Karena ada darah atau sesuatu yang memang harus dikeluarkan. Nah, pada proses kehamilan ini juga ada beberapa kasus atau bahkan ada beberapa case yang tubuh dari bunda itu sendiri menolak kehamilan karena mungkin dianggap janin atau calon janin itu adalah sesuatu yang asing, sehingga rahim berusaha untuk mengeluarkannya dengan cara kontraksi. Nah, perlu diingat dan hati-hati untuk bunda, kalau kram atau mulasnya ini keseringan, bahkan ada perdarahan, bisa terjadi atau itu adalah suatu tanda dari keguguran. So, sebelum terlanjur parah, kalau ada mules yang keseringan dan memang benar-benar sakit banget, mulusnya tidak tertahan, silakan konsultasikan ke dokter kandungan bunda untuk dapat konsultasi dan perawatan medis lanjutan. Tapi kalau kramnya masih batas normal atau masih yang kram-kram kenceng, tidak ada mules, tidak ada pengeluaran per vaginam, itu masih batas normal ya bunda. So, itu keluhan-keluhan yang biasa terjadi pada kehamilan trimester 1. Semoga bermanfaat, dan untuk bunda-bunda yang masih menunggu garis 2, semangat. Tidak ada salahnya kalian tahu informasinya sejak dini. Semoga video ini bermanfaat dan enjoy your pregnancy. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Bye.